Ya. Ya, sekarang kita bersama Bang Rudi GSBI. Bang, sekarang yang sedang ditunggu-tunggu masyarakat mungkin ya, walaupun juga ini banyak menganggapnya juga dagelan, yakni sidang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang akan segera memutuskan ya pelanggaran apa yang dilakukan oleh 9 hakim MK. Yang sudah beredar kan memang yang paling disorot adalah Ketua MK Mahkamah Konstitusi Anwar Usman ya, yang dikatakan melakukan pelanggaran berat. Bagaimana menurut Abang nih? Ya, pertama begini, saya dan kaum buruh Indonesia, terutama kawan-kawan di Aliansi Aksi Juta Buruh itu tidak percaya terhadap Mahkamah Konstitusi itu sejak Mahkamah Konstitusi menyidangkan perkara Omnibus Law nomor 11 tahun 2020. Itu kita sudah tidak percaya dengan MK. Ya. Itu jelas bagaimana MK itu adalah menjadi alat kaki tangan daripada penguasa. Dalam hal ini adalah Presiden dan DPR. Ya. Nah, menyangkut tentang putusan MK ini, ya saya kira kita semua udah tahu seperti apa putusannya. Ya. Paling juga ada terjadi pelanggaran etik dan tidak akan terjadi perubahan apapun. Ya, itu pendapat saya. Karena apa? Ya, ini permainannya sudah permainan yang dilakukan oleh orang nomor 1 Republik ini. Seluruh aparat-aparat sudah bersekongkol, baik eksekutif, yudikatif, ya. Itu semuanya adalah sudah menjadi satu kesatuan. Ya, kita tahu Pak Jimli orang baik dan 2 hakim lainnya juga orang baik. Tapi ini menyangkut orang nomor 1. Jadi tidak akan semudah apa yang dipikirkan oleh kita. Ini jelas-jelas memang MK sudah merusak demokrasi, sudah mengacak-acak konstitusi. Ya harusnya menurut saya udahlah dibubarkan aja, itu nggak ada guna bagi kita. Apalagi kalau mau menyelenggarakan pemilu, Pak. Wah, ini percuma. Pemilu ini percuma dilakukan kalau di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan MK-nya masih orang-orang seperti ini, Pak. Udah nyampak. Jadi tidak akan mungkin ada pemilu yang adil kalau MK-nya macam begini, kalau pemilu itu diselenggarakan oleh Presiden Joko Widodo. Maka ini penting untuk diawasi betul oleh kita. Jadi sudah jelas pemilu ini, sudah jelas arah pemenangnya siapa? Betul. Ya, kita ini Pak sudah pengalaman menyaksikan pemilu dari pemilu. Bagaimana rejim men-setting, ya, calon-calon tertentu siapa yang akan jadi, kita udah tahu siapa pemenangnya. Maka kalau ingin pemilu ini bersifat jurdil, ya, luber, ya penyelenggara pemilunya dulu harus diperbaiki. Selama itu jangan harap akan ada pemilu adil. Karena udah nampak dari proses sekarang adalah kecurangan-kecurangan, kezoliman-kezoliman yang dilakukan merusak konstitusi. Saya mau berkomentar, tidak ada masalah anak muda, tapi harusnya Mahkamah Konstitusi fair dong. Kan jelas, usia 17 tahun itu punya hak pilih dan dipilih. Maka gak usah dibatas-batasi. Seluruh rakyat Indonesia boleh. Kenapa urusan si Gibran dilegalkan, tapi urusan 20% presiden threshold tidak dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi? Itu kan kurang ajar Mahkamah Konstitusi itu. Itu jelas dikendalikan oleh rejim yang berkuasa sekarang di bawah DPR dan juga Presiden Republik Indonesia. Ya, itu jelas menurut saya. Dugaan kita kuat adalah ada keterlibatan Presiden Jokowi, ada keterlibatan anggota-anggota DPR yang selama ini punya kepentingan untuk itu. Ya, jadi ini menurut saya harus kita kawal, harus kita inikan dan pastikan ya. Ini Mahkamah Konstitusi MK harus betul-betul berpihak kepada kepentingan rakyat, ya, menegakkan konstitusi, jangan juga mau jadi kacung rejim Jokowi dan juga DPR. Baik, ya mungkin itu. Terima kasih atas pendapatnya Bang. Terima kasih.